Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6 subtema 2 muatan PPKN. Ada dua materi pokok yang akan kita pelajari, yaitu satu tentang keragaman makanan khas daerah, dan yang kedua yaitu macam-macam bangunan yang dibangun oleh arsitek. Sebelumnya, mari kita bahas terlebih dahulu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Apa ada yang tahu apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lalu, dari manakah semboyan itu berasal? Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Sanskerta. Karena Indonesia memiliki beraneka ragam budaya, termasuk di dalamnya yaitu rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, lagu dan alat musik daerah, bahasa daerah, upacara adat, serta makanan khas daerah. Nah, sekarang ayo kita bahas makanan khas daerah yang beraneka ragam. Makanan khas daerah. 1. Gudeg. Gudeg ini adalah makanan tradisional khas daerah Yogyakarta. Bahan dasarnya berasal dari nangka muda yang dipotong-potong. Yang kedua ada kerak telur. Kerak telur merupakan makanan khas Jakarta. Bahan dasar makanan ini adalah telur. Yang ketiga ada kare kameng. Kare kameng ini adalah makanan tradisional khas Aceh. Bahan dasar kare kameng yaitu daging kambing. Yang terakhir yaitu lempah kuning. Lempah kuning berasal dari Bangka Belitung. Bahan dasar pembuatan lempah kuning ini yaitu ikan tenggiri ataupun ikan kakap merah. Selanjutnya kita akan membahas beberapa bangunan yang merupakan karya seorang arsitek. Arsitek adalah seorang ahli dalam bidang desain bangunan. Berikut bangunan karya arsitek. Di antaranya 1. Candi Borobudur. Tahu tidak Candi Borobudur? Candi Borobudur itu adalah candi Buddha terbesar di Indonesia. Arsiteknya bernama Gunadarma. Yang kedua ada museum. Museum adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk merawat, memelihara, dan melestarikan semua hal yang mengandung nilai sejarah. Yang ketiga ada monumen. Monumen sebagai bangunan peringatan ialah bangunan-bangunan yang dibuat untuk memperingati suatu peristiwa sejarah. Yang keempat yaitu ada Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air. Yang nomor 5 ada Taman Kota. Taman kota memiliki fungsi sebagai sarana olahraga, bermain, dan rekreasi. Terakhir ada Jembatan Suramadu. Jembatan ini yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Itulah berbagai macam bangunan yang dibangun oleh arsitek. Wah, betapa hebatnya ya arsitek Indonesia. Nah, anak-anak, apa di antara kalian ada yang ingin menjadi arsitek? Semoga cita-cita kalian tercapai ya. Amin. Sekarang tugasnya LKS pada halaman 55. Tetap semangat belajar di rumah anak-anak. Guru akhiri.
akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan belajar tema 6 subtema 2 muatan bahasa Indonesia tentang puisi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang ciri-ciri puisi, membaca puisi, mendeskripsikan isi puisi, dan menceritakan kembali isi puisi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang puisi. Masih ingatkah kalian apa itu puisi? Ya, puisi merupakan karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna. Selanjutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur sebuah puisi. Unsur-unsur sebuah puisi ada tema, rasa, nada, amanat, diksi, majas atau gaya bahasa, dan rima. Mari kita simak bersama-sama penjelasannya. Unsur pertama, tema. Tema adalah unsur utama dalam puisi. Mengapa? Karena dapat menjelaskan makna yang ingin disampaikan oleh seorang penyair. Yang kedua, rasa. Rasa adalah sikap sang penyair terhadap suatu masalah yang diungkapkan dalam puisi. Yang ketiga, nada. Nada merupakan sikap seorang penyair terhadap pesertanya, serta sangat berkaitan dengan makna dan rasa. Yang keempat, amanat. Amanat adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh seorang penyair kepada pendengarnya. Yang kelima, diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang dilakukan oleh seorang penyair dalam mengungkapkan puisinya. Yang keenam, majas. Majas disebut juga dengan gaya bahasa, yang artinya permainan bahasa yang digunakan untuk efek keindahan. Yang ketujuh, rima. Rima adalah persamaan bunyi pada suku kata akhir. Nah, itulah tadi unsur-unsur dalam sebuah puisi. Selanjutnya, cara membuat puisi. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan dalam membuat puisi. Yang pertama, menentukan tema. Tema puisi merupakan topik utama dalam membuat puisi. Tema puisi membantu pengarang untuk membuat puisi tetap sesuai ruang lingkupnya. Yang kedua, melakukan observasi. Observasi bertujuan untuk mengembangkan imajinasi dan mendapatkan inspirasi. Observasi dapat dilakukan dengan cara membaca buku, melakukan perjalanan, ataupun menyaksikan suatu kejadian. Selanjutnya, kira-kira persiapan apa saja yang harus disiapkan dalam membuat puisi? Nah, yang pertama, kita harus menentukan tema puisi yang disukai. Yang kedua, kita harus menyiapkan peralatan tulis. Yang ketiga, kita harus melakukan observasi terhadap objek pada tema puisi. Yang keempat, observasi dapat dilakukan berulang kali agar dapat memperoleh lebih banyak inspirasi. Yang kelima, kita harus menentukan peristiwa yang sesuai dengan tema puisi. Dan yang terakhir, kita harus mencatat setiap informasi yang dibaca. Selanjutnya, menentukan pilihan kata dalam membuat puisi. Yang pertama, kita harus menggunakan kata yang bermakna positif. Yang kedua, kita harus menggunakan kata pujian untuk sesuatu yang indah. Yang ketiga, kita harus menggunakan kata yang santun. Yang keempat, kita harus menghindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, ataupun menghina.
Yang kelima, kita harus menggunakan kata yang memiliki kemiripan bunyi agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Misalnya, keluh kesah, canda tawa. Dan yang terakhir, kita harus menggunakan perumpamaan tentang objek yang ingin diceritakan. Selanjutnya, menentukan makna yang terkandung dalam puisi karya pribadi. Yang pertama, menentukan tema puisi. Yang kedua, menemukan hal-hal penting dalam puisimu dengan menggunakan kata tanya, apa, siapa, bagaimana, dan di mana. Yang ketiga, mencari kata-kata yang sulit. Yang keempat, menemukan makna setiap bait puisi. Yang kelima, membuat kalimat yang mewakili makna setiap bait puisi. Dan yang terakhir, merangkai kalimat yang berisi makna setiap bait untuk memaknai bait puisi. Nah, itulah tadi cara menentukan makna puisi karya pribadi. Selanjutnya, membuat puisi berdasarkan gambar. Puisi dibuat berdasarkan sesuatu yang diingat, dirasakan, dan dilihat. Gambar itu sendiri merupakan objek yang dapat dilihat. Jadi, gambar dapat menjadi inspirasi pengarang untuk membuat puisi. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan tentang puisi. Sampai di sini pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.